Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada dengan NIM 20030150089. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKRB angkatan 20. Di sini saya akan membahas tentang daya tahan. Adapun materinya yaitu daya tahan ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Sukardianto 2011-60. Menurut Hussein Argamita 2007, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah merupakan melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu. B. Sistem energi anaerobik alaktif. Kemampuan anaerobik alaktif adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplorif yang tidak bergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laknat. C. Sistem energi anaerobik laktif. Sistem energi anaerobik laktif merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laknat. Menambahkan glikolisis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesis ATP. 2. Indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunkan kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukannya aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Berikut ini jenis dan gejala kelelahan. Kelelahan otot. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan umum. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam melakukan aktivitas dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Ada berbagai cara untuk mengetahui indeks kelelahan. Saat ini yang paling sering digunakan yaitu running back anaerobik, sprint text. RAX adalah suatu bentuk teks untuk dapat melihat indeks kelelahan manusia yang disimpulkan dalam dua kategori utama yang dimunculkan, yaitu average dan fatigue index atau indeks kelelahan. 3. Hakikat metode. Metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan tercapai. Menurut Sandy Suhendro 2007, metode latihan adalah suatu cara sistematik dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis dan keterampilan gerak agar memilikinya keterampilan yang lebih baik dan suatu penampilan khusus. 4. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematik, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang. Dengan melibatkan aspek fisik, fisiologi, mental, teknik, dan taktik. Yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Prinsip-prinsip latihan. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam latihan sebagai berikut. 1. Kombinasi latihan dan pola hidup. Untuk mencapai tujuan secara optimal, disarankan jangan hanya melihat latihannya saja, tetapi juga pola hidup atau kebiasaan. Yakini dalam hal mengatur makna dan istirahatnya. 2. Pilih latihannya yang efektif dan aman.
Latihan-latihan yang dipilih haruslah mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan aman. Misalnya, latihan yang dipilih dapat mencapai tujuan lebih cepat dan aman. Bukan seperti fakta yang ada. Yakini program yang ditawarkan dapat lebih cepat mencapai tujuan tetapi kurang aman, atau sebaliknya, aman tetapi tidak efektif, kurang cepat, sehingga yang menjalaninya akan merasakan kejemuan dan kebosanan. Pembebanan harus overload, beban lebih, dan progres. Pembebanan dalam latihan harus lebih berat dibandingkan aktivitas sehari-hari dan ditingkatkan secara bertahan sehingga mampu memberikan peningkatan yang berarti pada fungsi tubuh. 4. Prinsip berkelebihan. Kebugaran yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun dan bahkan dapat hilang jika tidak diikuti dengan latihan yang rutin. Rutinitas latihan memiliki perannya penting dalam menjaga kebugaran yang telah dicapai. 5. Prinsip latihan jangka panjang. Prinsip latihan prestasi olahraga tidak akan dicapai dengan cepat. Untuk meraih prestasi terbaik yang diperlukan proses latihan dan dalam jangka waktu yang lama. B. Komponen latihan. Komponen-komponen dalam latihan yakini volume latihan. Volume latihan merupakan salah satu syarat utama bagi atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. 2. Intensi latihan. Intensi latihan definisikan sebagai tenaga yang dihasilkan atau pengeluaran energi pada waktu latihan per satuan waktu dan kecepatan perkembangan latihan. 3. Densitas latihan. Densitas latihan didefinisikan sebagai frekuensi atau distribusi selama sesi latihan atau frekuensi di mana seorang atlet melakukan serangka pengulangan kerja per unit waktu. 4. Kompleksi latihan. Kompleksi latihan mencakup pada keterampilan yang lebih kompleks dalam latihan. 5. Hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. A. Metode latihan menyerang. Metode latihan menyerang adalah merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam olahraga sepak bola. Ian Kos dan Armatas 2006. Metode latihan menyerang didefinisikan sebagai sebuah keseluruhan yang dirancang dan diadopsi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan biasanya dicapai melalui penerapan latihan menyerang dan yang spesifik. Sebagai contoh, tim sepak bola mengadopsi sebuah kombinasi keseluruhan metode menyerang dan bertahan akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan mereka. Menurut Irianto 2009, ada 3 jenis strategi, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang disusun sebelum pertandingan. Ada beberapa langkah, yaitu pengamatan terhadap lawan, melakukan kekuatan dan kelemahan lawan, dan mempersiapkan fisik atlet. 2. Strategi cepat. Dalam hal ini, strategi cepat disusun ada sebuah sebab, misalnya dalam bertinjau atau perpanjangan waktu. 3. Strategi objektif dan subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan yang kemampuannya yang dimiliki oleh atlet pada aktivitas tertentu. Dalam strategi subjektif berhubungan dengan pengembalian keputusan dan musibah selama pertandingan berlangsung. Adapun prinsip-prinsip dasar metode latihan menyerang dan buku kurikulum sepak bola Indonesia. 1. Spread out. Pengertian spread out adalah kondisi tim speed untuk menyerang seluas-luasnya, membuat lapangan menjadi besar. Penyerangan pemain harus dilakukan secara horizontal dari suatu sisi lapangan ke sisi lapangan. 2. Width. Width adalah kondisi tim di mana ada pemain yang mengambil posisi maksimal di sisi kiri dan di sisi kanan.
ke lapangan untuk menciptakan kelebaran. 3. Deep. Deep adalah kondisi tim di mana ada pemain yang mengambil posisi maksimal jauh dari belakang dan jauh dari depan lapangan untuk menciptakan kedalaman. 4. Mobility. Mobility adalah pergerakan pemain tanpa bola untuk mendukung pemain yang sedang memegang bola. 5. Penetration. Penetration adalah progresi bola ke depan secara cepat untuk mencetak gol. B. Hakikat metode latihan bertahan. Metode latihan bertahan adalah sepak bola gaya bertahan dengan pemainnya latihan bertahan untuk tidak kebobolan dari lawan. Cara di mana situasi yang selektivitas terus-menerus dipengaruhi oleh waktu terencana dan dieksekusikan akan sering menghasilkan kemenangan dan kekalahan. 1. Compactness. Compactness adalah kondisi tim spirit merapat sesempit-sempitnya. 2. Narrow. Narrow adalah kondisi tim spirit di mana jarak antara pemain merapat secara bersamaan. Jarak antara pemain yang berdiri di sisi paling kiri dan kanan harus sedekat mungkin. 3. Short. Short adalah kondisi tim spirit di mana jarak antara pemain merapat secara vertikal. 4. Pressure. Pressure merupakan kepanjangan dengan cara menekan lawan menutup ruang passing lawan ke depan. Tujuan dari pressure adalah merebut bola yang hilang dengan secara cepat dalam waktu 2-5 detik. 5. Cover. Cover adalah melakukan lapisan penjagaan melalui berdiri dengan sudut sekitar 45 derajat di belakang pemain yang dilakukan pressure kepada lawan dengan bola. 6. Balance. Balance adalah suatu pemosian pemain saat bertahan dan menjaga keseimbangan untuk mengisi ruang yang kosong sehingga tidak terjadi atau adanya speed yang kosong. 6. Hakikat permainan sepak bola. Sepak bola merupakan permainan dengan menggunakan bola dengan dua tim. Biasanya dalam suatu tim terdapat 11 pemain di sebuah lapangan dengan gawang dua kedua sisinya. Bola bergerak dengan ditendang atau menggunakan bagian tubuh kecuali tangan dan lengan. Sedangkan menurut American Heritage Dictionary, sepak bola adalah permainan yang dimainkan pada lapangan persegi panjang dengan jarak gawang di setiap sisinya, di mana setiap tim berdiri dari 11 pemain mencoba memasukkan bola ke gawang dengan tendangan, sundulan atau menggunakan bagian tubuh kecuali tangan dan lengan. Penjaga gawang adalah yang diperbolehkan menyentuh dan memainkan bola dengan lengan dan tangan. 7. Sistem energi. Setiap bentuk aktivitas manusia yang memerlukan energi disebut dengan kerja. Kerja dapat bersifat karya dan kerja yang bersifat olahraga. Kedua jenis kerja tersebut sama-sama memerlukan energi agar otot dapat berkonsentrasi. Yang mewujudkan adalah aktivitas. Yakini energi yang telah tersedia di dalam otot atau tubuh manusia yang berupa ATP dan PC. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.